Masih. Iya. Izin Ibu Fasil. Ibu Apriani sementara berusaha untuk masuk di grup kolaborasi. Terima kasih Ibu Fasil dan Ibu pengajar praktik. Oh, Ibu Apriani ada di atas kapal, Ibu-ibu. Ada kena ombak dan jaringan lemot. Jadi masuk di dalam ruangan agak sedikit susah. Di kelompok agak sedikit susah. Jadi beliau bilang beliau berusaha untuk masuk tapi karena jaringan dan ombak. Mulai juga kakak? Ya, selamat siang Ibu Fasil dan Ibu pengajar praktik, Ibu Tamaila, serta ibu-ibu yang cantik-cantik dan hebat. Terkait dengan ada tugas yang akan kita kerjakan bersama. Yang pertama itu tugasnya itu tentang nilai-nilai dari guru penggerak. Jadi seperti yang Ibu Fasil tadi sudah sampaikan bahwa masing-masing CGP ini kan ada kalau tidak salah itu ada 5 nilai guru penggerak. Seperti itu. Nah, bisakah masing-masing CGP dia punya satu nilai penggerak? Contoh misalnya Ibu Awawata nilainya berpihak pada murid, Beta sendiri nilai mandiri, contoh Ibu Jessica reflektif, Ibu Iriani kolaborasi, dan Ibu Apriani tentang inovatif. Contoh, misalnya dari 5 ini, katong masing-masing kan sudah punya satu nilai. Katong gabungkan akan jadi satu nilai, satu kegiatan. Yang di dalam kegiatan itu ada 5 nilai itu masuk. Seperti itu kalau saya salah sih, tadi Beta dengar dari Ibu Fasil bilang. Jadi memang masing-masing guru dan dia punya nilai. Satu-satu guru dia punya nilai. Kemudian dia punya peran dan nilai itu. Nah, dari kelima nilai itu, cari satu kegiatan yang dimana 5 nilai itu masuk dalam satu kegiatan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di akhir daripada ketemu punya itu adalah itu surat yang tadi kita subagikan. Jadi misalnya Ibu Awawata kirim surat untuk Beta, nanti itu semua dipresentasikan di dalam slide tersebut, di dalam presentasi tersebut. Seperti itu ibu-ibu cantik. Mungkin ada usul saran disampaikan, terima kasih. Mulai dari Ibu Awawata, disilakan. Kalau terkait saran belum ada Ibu. Jadi sudah oke untuk tugas buat seperti itu? Siap, oke.
Setuju. Ibu Jessi yang lagi di rumah. Oke, terima kasih Ibu Del. Jadi kalau Beta sendiri, karena Beta kan belajar bahasa pemrograman dan lebih banyak kepada siswanya itu mereka berkolaborasi, bagaimana mereka membuat suatu project. Nah, jadi kalau Beta kelas itu paling kayak mereka harus selain bisa mandiri, mereka juga harus bisa berkolaborasi. Nah, ini nanti Katun coba tanya teman-teman masing-masing, kira-kira bagaimana Katong punya kolaborasi ini supaya Katong buat satu kegiatan yang mencakup 5 nilai-nilai dari guru penggerak ini. Gitu. Jadi mungkin teman-teman semua ada ide, mungkin Bu Yani, Kak Yuni mungkin ada ide apa kira-kira yang Katong, karena ini kan nanti berkesinambungan sampai di demonstrasi kontekstual. Jadi Katong mungkin pikirkan bersama, punya satu proyek atau satu kegiatan yang mencakup nilai-nilai ini, kira-kira Katong mau bikin apa gitu. Itu saja sih dari Beta. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Jess. Selanjutnya Ibu Iriani. Ibu Iriani, dengar Beta suara? Siap. Ya. Selamat siang Ibu Fasil, Ibu pengajar praktik sama rekan-rekan guru hebat. Saya juga sama Bu Jessi seperti itu. Kalau memang dibagi sesuai nilai yang ada pada nilai guru penggerak, seperti Ibu Del bilang tadi, saya setuju. Nanti tinggal kita cari satu kegiatan untuk apa yang kita mau pakai, seperti itu. Sama, saya seperti Ibu Jessi, nanti tinggal kita tentukan saja. Kalau saya lihat, kalau kegiatan yang lebih banyak itu mungkin di SMA ya, seperti itu. Kalau kita di SD ya seputaran itu, ya kita hanya lingkupnya lebih banyak ke dalam saja, untuk keluarnya itu kurang, seperti itu. Mungkin saya kembalikan untuk Ibu bertiga, mana yang terbaik itu saya akan ikuti seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Riani. Selanjutnya Ibu Aprina. Boleh bergabung, memberikan pendapat. Ibu Aprina, mungkin signal kapai. Ibu Pepe, Ibu pengajar praktik bisa kasih pendapat, silakan. Walaupun ada di jalan, hati-hati di jalan Ibu. Ibu, mohon maaf suara seng dengar. Suara seng kedengaran Ibu. Iya. Iya. Oke, karena mungkin jaringan dari Ibu Pepe, jadi ibu-ibu ketong lanjut saja sambil Ibu Pepe mendengar, bahkan ada Ibu Fasil juga. Nah, seperti yang tadi Beta sudah sampaikan bahwa ada memang 5 nilai yang akan ketong jadikan satu dalam satu kegiatan. Jadi ibu-ibu bisa menentukan kegiatan apa begitu, sehingga 5 nilai itu bisa masuk dalam satu kegiatan itu. Dan itu juga menjadi kekuatan untuk katong. Seperti itu. Minta pendapat dari ibu-ibu yang cantik-cantik, kegiatan apa kira-kira? Ibu Awata silakan. Baik, terima kasih Bu Del. Mau tanya dulu sebelum kita berpikir bersama terkait kegiatan. Artinya ini kegiatan ini yang nantinya kita akan jalankan kah? Ataukah memang sebatas rancangan saja, atau memang berdasarkan rancangan itu terus nanti kita jalankan seperti itu? Mungkin ada pencerahan kah dari Ibu Fasil
Oke, Ibu Awawata, kalau menurut soal yang diberikan itu rancangan, tapi tidak tahu ini rancangannya akan menjadi sebuah kegiatan yang dijalankan ataukah cuman rancangan doang. Tapi yang ditugaskan itu tuh rancangan saja, rancangan. Jadi 5 nilai itu dia harus masuk dalam satu kegiatan itu. Seperti itu, Ibu. Mungkin nanti kalau Ibu Fasil dengar ada pencerahan dari Ibu Fasil, tapi kita buat dulu rancangan kegiatan apa yang di dalamnya termuat itu 5 nilai-nilai itu. Nah, ini ada chat dari Ibu Fasil. Jadi tugas membuat poster dalam kelompok bagaimana saya dapat upaya mengkolaborasi, susunlah gambaran rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Jadi itu tadi yang beta dari awal bilang bahwa katong masing-masing orang dengan dia punya nilai 1. Setelah katong punya nilai 1 itu kemudian katong gabungkan dalam satu kegiatan yang di dalam kegiatan itu ada 5 nilai-nilai itu. Seperti itu, Ibu-ibu. Jadi mungkin katong akan berpikir kegiatan apa yang di dalamnya ada berpusat pada peserta didik, kemudian ada nilai mandiri, kemudian ada nilai reflektif, kemudian ada nilai kolaboratif, dan nilai inovatif dari satu kegiatan itu. Mungkin seperti itu untuk sementara. Silakan Ibu-ibu boleh menyampaikan pendapat kira-kira kegiatan apa yang akan katong lakukan untuk menggabungkan 5 nilai-nilai tersebut. Silakan Ibu Awawata. Iya, Ibu-ibu, kalau menurut beta untuk satu rancangan kegiatan di mana termuat 5 nilai guru penggerak itu katong sasarkan kepada peserta didik. Nah, di dalamnya itu kan nanti ada kolaborasi antar guru-guru, kita melibatkan guru. Nah, bagaimana kalau katong melakukan kegiatan yang berbasis seperti gelar begitu, gelar karya atau semacam pameran. Nah, di dalamnya kan sudah termuat berpihak pada murid melalui pembelajaran. Bu Dela tuh kan punya ada, kita baca-baca tuh ada 10 jenis kegiatan, itu ada pembelajaran berbasis diferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, Ibu Jesi juga pembelajaran berbasis industri. Jadi anak-anak punya karya-karya itu kita gabungkan lalu dimuatkan di dalam salah satu kegiatan yaitu pameran. Jadi pameran karya anak begitu. Nah, nanti juga kan di dalamnya itu misalnya kita melibatkan ada guru lain, mapel lain, misalnya lintas mapel dengan guru-guru kewirausahaan ataukah guru-guru seni atau guru-guru muatan lokal dalam bentuk market day. Jadi anak-anak bukan hanya memamerkan hasil karya mereka, tetapi bisa juga mereka menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan mereka, yaitu bagaimana menjadi seorang pengusaha. Nah, jadi ada jual beli di situ. Ya, nah bisa kita melibatkan guru ataupun pihak orang tua. Mungkin itu dari beta. Jadi kreasi bersama lah, semacam kreasi bersama seperti pameran. Di dalamnya juga kan ada market day begitu. Jadi bisa termuat kolaborasi antar peserta didik. Jadi bisa kita sampaikan kepada peserta didik ada nilai kolaborasinya, ada nilai mandirinya, bagaimana anak berpikir kreatif, inovatif untuk menuangkan hasil-hasil karya mereka seperti itu. Nah, setelah itu ada refleksi daripada kegiatan berjalan. Jadi kita rancangkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai kegiatan refleksi seperti itu. Jadi sudah termuat 5 nilai di dalamnya. Mungkin itu dari beta. Terima kasih. Oke, Ibu Awata, terima kasih. Mungkin akan kayak sejenis ini kayak penguatan profil pelajar Pancasila, kayak pentas-pentas itu, pentas budaya. Ini begitu, seperti yang pernah katanya SMK 2 bikin itu, kalau saya salah untuk kelas 3. Ya. Seperti itu.
Mungkin jadi di dalamnya sudah ada kolaborasi, kemudian inovatif itu terkait dengan produk kreatif yang Anda buat. Kemudian bisa juga seperti yang diambil dari Ibu Jessi, mungkin ada inovatif apa begitu yang akan dipamerkan seperti itu, kemudian berpusat pada peserta didik. Jadi akan kayak sejenis pameran atau pementasan seni budaya begitu tapi akan pun nama cari akan pun nama satu jo yang keren begitu supaya katong bisa pakai kayak profil pelajar Pancasila begitu dong, mengeksplor apa yang akan explore begitu kalau saya salah itu. Pernah kelas 12 bikin itu. Pentas-pentas seni kemudian mengeksplor makanan-makanan khas daerah Maluku seperti itu mungkin. Tapi akan kayak katun cari akan pun nama keren begitu seperti apa. Nah, satu kegiatan dia nama satu kegiatannya itu apa begitu, ibu-ibu. Mungkin dari Ibu Iriani, Ibu Yani, Ibu Jess, silakan. Iya, terima kasih Ibu. Kalau dari Beta, Ibu bilang tadi, Beta ingat untuk kedepannya memang belum ada, tapi tahun kemarin kita di sekolah kebetulan Beta ada ikut kegiatan program organisasi penggerak itu pada akhir selama 3 tahun ketiga itu kita buat lokakarya. Nah, gelar karya seperti itu. Jadi itu hasil guru, siswa itu ditampilkan semua. Nah, jadi mungkin seperti Ibu Dia bilang tadi, Beta setuju itu. Tapi katanya cari nama kerennya apa begitu. Gelar karya atau lokakarya atau pameran seperti itu. Ya. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Iya, boleh gelar karya atau membuat lokakarya begitu, Ibu akan pun nama keren. Gelar karya model. Gelar karya. Jadi membuat gelar karya. Jadi bukan berpusat pada guru tapi murid juga semua turut terlibat dalam gelar karya tersebut. Oke. Silakan Ibu Jess. Ibu Jess. Maksudnya mau tanya saja kalau misalnya Ketua bikin gelar karya begitu berarti dia punya anak-anaknya punya banyak kegiatan, begitukah? Kayun berarti dia melakukan banyak kegiatan, bukan Ketua cari satu proyek saja yang untuk semuanya begitu? Kayak contoh misalnya kemarin yang kemarin waktu P5 itu ada punya yang P5 saya Kayun, maksudnya bukan yang gelar karya. Jadi kalau gelar karya itu kan ada banyak kegiatan termuat di situ. Tapi bagaimana kalau pikirkan satu proyek besar, satu proyek tapi memuat kelima unsur ini, apakah begitu? Kok bagaimana? Kayak contoh misalnya Kayun proyeknya apa? Contoh proyeknya apa, Ibu? Contoh kayak kemarin yang waktu kegiatan untuk menentukan proyek untuk P5 itu kan ada banyak-banyak contoh-contoh tuh, misalnya apalagi yang tanaman yang itu hidroponik tuh, tanaman hidroponik begitu-gitu ataukah bagaimana? Jadi ya maksudnya kayak satu kegiatan saja aja. Kalau misalnya Ketua bikin gelar karya kan berarti banyak begitu. Kan memang ini masih rancangan, tapi kalau kemudian dibuat aksi nyatanya juga kan banyak tuh Bapak Ibu tuh kayak gitu. Itu bagaimana? Kalau lokakarya? Lokakarya mencakup apa dulu? Kegiatan apanya dalam lokakarya itu? Misalnya pentas seni sederhana itu yang sama kayak Ibu bilang tuh, yang sederhana saja, jangan terlalu Ketong kasih yang luas begitu. Ketong cari satu ide gitu, yang sederhana yang kayak tadi Ibu PP bilang, jangan terlalu luas lah ya, satu kegiatan tapi memuat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi kayak contoh wabarakatuh. Kayak contoh
Ketong kayak kemarin ada punya banyak yang kemarin ada waktu ketong mau program P5 tuh kan ada kasih banyak-banyak ide tuh. Misalnya kalau berteknologi apa namanya begitu itu kan suatu secara otomatis menggabungkan semua ada di situ berpihak pada murid, ada kolaboratif, ada don juga pasti mandiri untuk mengerjakan tugas begitu. Itu kalau menurut Lita sih. Oke. Maksudnya kamu Jadi kasih yang cari yang lebih sederhana, begitu satu proyek yang sederhana yang bisa mencakup semua. Kalau ketong kayak gelar karya kan banyak toh, Del. iya, bisa membentuk kelompok belajar dengan berbagi pengalaman baik. Bisa? Jadi membentuk kelompok belajar guru, lalu di dalam kelompok belajar itu kita saling berbagi pengalaman baik. Nah, pengalaman itu kan di dalamnya ada bagaimana cara kita belajar, kemudian pengalamannya bagaimana guru itu mengembangkan inovatif dalam proses pembelajaran, kolaborasi di dalam itu sudah ada kolaborasi antara guru, kemudian refleksi tentang pembelajaran, seperti itu. Jadi buat kelompok belajar intinya. Dan berbagi pengalaman baik. Bisa? Itu kegiatannya. Kayun punya kegiatan IPAS itu. IPAS itu yang biasa yang mereka bentuk-bentuk itu apa namanya? Daur ulang juga bisa. Kayak keton daur ulang kemudian dijadikan apa itu? Iya, artinya yang tadi kalau kakak bilang tadi, jadi dari guru-guru dan siswa berkolaborasi, nah dia jadi satu kegiatan misalnya pameran. Jadi misalnya Ibu Dela ada tugas proyek, anak-anak punya hasilnya itu didokumentasikan, nah kita buat dalam bentuk pameran. Jadi tidak semua kelas misalnya gitu. Terus nanti Ibu Jessi lagi ada pembelajaran berbasis proyek atau apa, anak-anak punya produknya itu kita dokumentasikan. Nah, sama dengan kalau kakak punya IPAS, anak-anak lebih ke produk daur ulang sampah, ada 2 dimensinya, ada 3 dimensinya, ya itu yang dipamerkan. Lalu nanti ada tahap refleksinya. Tapi kalau yang tadi Ade Dela baru sampaikan, sasarannya ke guru, berarti bisa kita buat seperti itu. Jadi ada diskusi bersama antar guru-guru dan kita saling berbagi praktik baik. Jadi ada nilai kolaborasinya, ada cost-nya juga di dalamnya itu. Jadi nilai sama perannya itu masuk satu kali. Tapi kalau kita mau sasarkan kepada siswa dan guru sama-sama, nah kita pilih satu jenis kegiatan. Nah, misalnya pameran ini kan bukan hanya seni punya, misalnya tarian apa tidak, tapi kita lebih ke seni apa dulu, misalnya seni untuk proyek anak yang dihasilkan dari mata pelajaran. Seperti itu. Lalu nanti anak-anak yang datang untuk kunjungan, nah di situ mereka saling berbagi. Kita langsung juga melatih anak-anak bagaimana mereka punya jiwa kepemimpinan untuk berani berpendapat di hadapan umum, seperti itu. Tapi kalau yang sederhana, sasarannya ke guru yang tadi kayak Dia bilang itu ya. tadi ketang bentuk satu tim komunitas, bukan satu tim Iya, komunitas. komunitas. Ada komunitas belajar, tapi kita saling berbagi secara virtual mungkin ataukah bisa tatap muka langsung. Seperti itu. Jadi ibu-ibu ini intinya kan untuk modul ini ya adalah nilai dan peran guru penggerak. Pun intinya di situ. Nilai dan peran guru penggerak. Jadi intinya mungkin di sini adalah bagaimana peran seorang guru dan nilai seorang guru. Jadi kalau memang lebih dia berpusat pada guru, nilai dan peran guru penggerak, maka bisakah Ketong ambil yang simpel saja itu membuat komunitas yang tadi kita sampaikan. Kemudian di dalamnya itu kan sudah ada nilai-nilai yang akan Ketong kembangkan di dalam situ lewat pengalaman baik atau praktik baik seperti itu.
Bapak Ibu. Karena modul ini nih sepertinya yang beta baca dia lebih menekankan kepada nilai dan peran sebagai guru penggerak. Jadi dia berfokus, yang terlalu fokus pada peserta didik atau murid, dia lebih berfokus kepada nilai dan peran guru sebagai guru penggerak. Seperti itu Bapak Ibu-ibu. Jadi bagaimana, mungkin ada ya pendapat yang lain, disilakan. Kalau seperti itu, Bu Del, namanya aja praktik baik saja. Praktik baik saja seperti itu. Nah, nanti baru di dalamnya kita lihat lagi apa yang mau dibicarakan, didiskusikan. Ya, karena di dalam praktik baik itu kan pasti nilai-nilai itu ada. Seperti itu, ada nilai tentang bagaimana sebagai guru dia harus berpusat pada peserta didik, kemudian kolaboratif, kemudian nilai refleksi, kemudian nilai inovatif, karena memang untuk modul kali ini nih dia lebih menekankan untuk nilai dan peran sebagai guru. Seperti itu. Jadi kegiatannya adalah berbagi praktik baik. Boleh kalau boleh. Boleh. Supaya di dalam Ibu Iriani bagaimana, bisakah? Setuju Ibu. Seperti itu. Supaya memang mungkin dia lebih fokus pada nilai dan memang peran seorang guru tuh bagaimana, begitu. Jadi katompung kegiatan adalah berbagi praktik baik antara di dalam satu komunitas atau kelompok belajar guru, begitu. Kegiatannya seperti itu. Bagaimana Ibu Yun? Iya, namanya berbagi praktik baik saja, ataukah kalau lebih simpel ya praktik baik saja toh? Iya, kegiatannya berbagi praktik baik. Oke. Jadi itu ketemu punya kegiatan, nanti di dalam kegiatan itu akan muncul 5 nilai-nilai yang nilai-nilai dari guru penggerak. Jadi mungkin ketemu bagi dulu, Ibu Awawata nilai apa, Ibu Jessi itu satu-satu pun nilai dulu. Nah dari ketemu pun nilai itu kan anggap saya ketemu itu ketemu berbagi praktik baik nih. Toh dari satu nilai itu ketemu ada dalam berbagi praktik baik, maka dalam berbagi praktik baik ketemu bisa mengemukakan ketemu pun nilai-nilai itu. Seperti itu. Jadi di dalam berbagi praktik baik sudah ada nanti ada nilai kolaborasi, nilai berpihak pada murid, kemudian nilai mandiri, nilai kolaboratif dan nilai inovatif, seperti itu. Jadi mungkin misalnya Kakak Yun nilai apa, Ibu Jess nilai apa, Ibu Iriani nilai apa, Beta nilai apa, kemudian Ibu Aprina. Jadi satu-satu CGP dia punya nilai masing-masing satu, baru nanti ketong gabungkan di dalam ketong jadikan satu di dalam kegiatan praktik baik itu. Ketong pun satu kegiatan praktik baik. Mungkin seperti itu. Beta kasih gambaran seperti itu mungkin. Ada usul saran silakan. Ibu Iriani mungkin. Untuk sementara belum ada Ibu. Ibu Jess, Ibu Yuni. Jadi nanti yang kita rancangkan tuh tahapan-tahapan pelaksanaannya toh Ibu Del, Ibu yang lain. Jadi di tahapan pelaksanaannya itu sudah termuat yang 5 nilai itu yang tadi Ibu Del jelaskan. Misalnya kalau Beta punya yang Beta pilih untuk lebih kembangkan lagi yaitu kolaborasi. Nah dari pelaksanaan kegiatan praktik baik itu ada termuat kegiatannya atau proses yang bisa menguatkan lagi nilai kolaborasi itu. Seperti itu. Itu sih dari Beta.
Oke, pas Ibu Yuni bilang nilai kolaborasi karena Ibu Yuni ini adalah coach untuk kita di SMK Negeri 2 Ambon. Itu perannya, itu sesimpel nih. Nah, jadi nilai kolaboratif, itu nilai. Nah, peran sebagai seorang guru adalah Ibu Yuni menjadi coach bagi guru yang lain. Seperti itu contoh. Karena memang Ibu Yuni adalah instrukturnya kami. Itu contoh konkretnya seperti itu. Nah, kalau Ibu Jess boleh pendapat? Apa ya? Jadi ya sama saja kayak yang tadi Dila sampaikan begitu. Mungkin kalau misalnya sudah ada kata sepakat dari teman-teman semua, ketong bisa langsung saja untuk ketong punya tugas berikut karena yang berikutnya tuh ketong harus merancang poster atau PowerPoint dan lain sebagainya untuk mau presentasi di sesi kedua. Ya kalau memang ketong ada punya kata sepakat, sing buang-buang waktu supaya ketong mulai bekerja untuk pertanyaan nomor 2 waktu membuat satu poster, PowerPoint, video untuk satu rancangan. Ini katong berapa menit setengah jam Masih lama Ibu. Saya hitung mulai tadi dari jam. Jadi ini kan ketong soal nomor pertama berarti selesai bahwa nanti satu-satu akan dibagi. Ibu Awawata ambil apa? Berpusat pada murid. Seperti itu. Boleh? Untuk nilai. Nilai guru penggerak. Ini bukannya disesuaikan dengan yang katong pilih waktu dieksplorasi konsep yang sudah dimasukkan. Nilai yang sudah katong pilih. Karena Kak Yuni juga sama-sama itu juga pilih ya nilai kolaboratif di situ. Kak Yuni pilih kolaboratif kan? Iya, saya juga pilih nilai kolaboratif tapi siapa Pak kayaknya? Maksudnya kan dalam begini. itu pasti Artinya kan soal pertama bagaimana tuh? Ibu Adedel ada foto Akang kah? Ada. Coba baca. Jadi soal pertama, beta baca soal pertama ya. Masing-masing kelompok berdiskusi membuat karya tentang rancangan satu kegiatan supaya upaya berkolaborasi kekuatan nilai yang telah dimiliki tiap rekan dalam kelompok. Begitu. Jadi jadi tinggal ketong merancangkan nilai itu, kegiatan berbagi praktik baik, lalu ketong merancangkan tentang bagaimana kekuatan nilai yang telah dimiliki. Jadi kalau misalnya Ibu Jessica punya nilai apa tadi ya? Ibu Jessica bilang, misalnya contoh beta nilai mandiri. Kalau beta mandiri. Sama dengan Kayun bagaimana? Oke, teman-teman, itu Ibu Fasil baru chat di kolom chat bahwa kalaupun berbeda nilainya yang sesuai ketong pilih tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, siap. Oke. Jadi langsung bagi saja tuh, bisa? Siap. Beta berpihak pada murid. Coba deh. Murid. Oke. Ibu Jessica. Kolaboratif. Beta mandiri. Ibu Jessi lebih baik inovatif. Inovatif. Ibu Jessi lebih baik inovatif. Jadi langsung kan ada apa media-media pembelajarannya, AI-nya, teknologi berbasis teknologi seperti itu. Ya. Tahapnya lebih canggih Ibu Jessi. Guru pemrograman. Ya. Kalau beta mandiri karena kolaboratif juga Ibu. Suka ikut kegiatan tentang pengembangan guru. Seperti itu. Ya, kalau jadi Ibu Iriani jadi menambahkan saja misalnya macam Ibu Del punya kolaboratif sudah Ibu. Misalnya macam Ibu Del punya mandiri. Nah, nanti pada saat tahap pelaksanaannya Ibu Del sebagai misalnya perannya itu sebagai coach begitu, bagaimana diseminasi kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti. Ya, diikuti.
betul Nanti sekali imbasnya Ibu Awawata. dalam pembelajaran, misalnya disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi kita itu pembelajaran berbasis industri, jadi sudah ada lintas-lintasnya. Ya, itu. Ya, betul sekali. Oke, Ibu, berarti Ibu, sebentar Ibu beta izin beta pasange apa nih cas tuh beta membuat relo sebentar. Kurang 1 jam kah? 1 jam setengah, 32. Mungkin nanti Ibu Aprena, Ibu Dela chat saja kah? Iya. Apa begitu? Antum masih di kapal Ibu, tadi kemarin beta telepon masih di kapal menuju perjalanan pulang. Karena ini kan sudah terbagi nih, berarti Ibu Aprena di refleksi. Iya, reflektif. Ya. Refleksi. Oh. Iya. Ya, berarti Ibu Awawata berpusat pada murid, kemudian Ibu Jessi inovatif, Ibu Iriani kolaboratif beta mandiri, dan Ibu Aprina itu relatif. Seperti itu Ibu-ibu. Oke, selanjutnya kita masuk bagaimana dari satu rancangan, kan sudah. Rancangan adalah berbagi kegiatan praktik. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu masukkan nilai-nilai yang Ibu-ibu masukkan nilai-nilai yang dimiliki oleh ibu-ibu. Selanjutnya hasil karya ini akan dipresentasikan dalam bentuk apa? Poster, PowerPoint, video. Alangkah lebih baiknya dalam bentuk apa ibu-ibu cantik? PowerPoint juga? Karena namanya presentasi kan lebih bagus PowerPoint. Oh, Ibu Jesto, Ibu Iriani. Ya, semangat untuk kita. Selanjutnya itu ada tugas kedua ibu-ibu cantik. Itu tugas kedua adalah sabar beta share screen juga supaya kata lihat sama-sama akan punya. Iya, beta share screen supaya lihat sama-sama dia punya itu. Apa nama apa tuh lah? Rubrik penilaiannya seperti itu. Oke. Oke, ya ini. Ibu-ibu sudah tampil kah? Ya. Nah, ini sudah di dalam rubrik. Ini ibu-ibu. Jadi yang pertama itu dalam kelompok bagaimana bisa berkontribusi merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki masing-masing. Nah, itu yang tadi beta bilang. Sebagai itu ketemu kekuatan nilai masing-masing, kemudian susunlah atau gambarkan dalam satu kegiatan berbasis kekuatan nilai setiap kegiatan kelompok. Berarti dalam kegiatan berbagi praktik itu kotong punya 5 nilai itu harus ada. Itu untuk tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua adalah siapa orang rekan dalam kelompok di ruang kolaborasi menurut saya sudah memiliki satu nilai yang masih perlu dikembangkan. Apakah nilai itu? Dan mengapa itu penting untuk saya berproses kolaborasi kelompok. Tuliskan dalam bentuk surat terima kasih pada rekan tersebut untuk nantinya akan dikirimkan. Nah, Bapak Ibu berarti katong akan tulis surat masing-masing. Tulis surat masing-masing ini nanti dibagi saja tuh Bapak Ibu supaya siapa tulis for siapa. Jadi dia bisa tahu. Nah, beta sudah coba untuk membaginya. Ibu Yuni nanti tulis surat untuk beta. Tuh Ibu Yuni toh.
Siap. Ibu Oke. Ibu Del sebelum lanjut itu Ibu Fasil ada sampaikan di chat. Jadi pada sesi ini Ketong lakukan hanya di tugas pertama sah. Mungkin nanti tugas kedua Oh, itu secara mandiri Kak Pak. Secara mandiri oh karena iya kita iya iya, masukkan pada sorry beta aplikasi. baru beta. Iya. Iya, beta baru baca. Barang tadi beta sementara buka itu. Oke, jadi ya, tidak apa-apa kalau berbeda. Oke. Dikembangkan di diskusi pada rukun 1 ini ibu-ibu mengerjakan tugas saja. Oke, ibu-ibu jadi langsung ketemu bisa kerjakan tugas kapai? Kerjakan tugas di forum di ini. Langsung kerja di presentasi begitu. Sesuai nilai yang dibagikan tadi, Bu ya? Iya. Ya. Yang tadi apa nih yang tadi beta Sudah. bagikan itu. Seperti itu Iya. ibu-ibu. Jadi kesempatan diberikan kepada ibu-ibu, coba beta langsung buka Canva juga kapal. Langsung Ibu Boleh? ketik. Oke. Iya, supaya langsung beta ketik seperti itu. Ibu Ketua pun nama kamu Ih. Jadi ibu-ibu tolong, jadi ibu-ibu sekarang berpikir nilai dan peran. Nilai dan peran. Seperti itu. Kesempatan diberikan. Berarti beta stop. Sebentar. Ibu-ibu silakan berpikir untuk kesempatan ini masing-masing berpikir dia punya nilai dan peran dulu sambil beta coba membuka Canva untuk ketong buat. Ibu-ibu maaf ini sampai jam berapa ya? Kalau saya salah aku udah jam 4. 1,5 jam. Jam 4 lebih. Sampai jadi Jam sampai 4. jam 4 apa? Ya. Soalnya tadi ketua mulai itu jam berapa tuh? Itu kan 1,5 jam, itu sudah setengah jam. Pak, cuma Itu ada kan kurang. gangguan jaringan tadi Bu ya. Jadi mungkin jam 4, taruhlah 4:30 mungkin selesai. Jam 4 lebih, jam Oke. 4. Jadi kesempatan diberikan kepada ibu-ibu untuk memikirkan nilai dan peran yang sudah dibagikan.
Oke, ibu-ibu. Untuk ada tadi dari Ibu Fasil, kita lihat untuk rubrik penilaiannya dulu. Kita coba scroll untuk rubrik penilaiannya. Nah ini, Bapak Ibu, rubrik penilaiannya yang pertama ini ada nilai 4, 3, 2, dan 1. Mampu menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki oleh semua anggota kelompok, memberikan gambaran singkat tentang kegiatan yang jelas dan fokus untuk menguatkan satu nilai yang dimiliki kelompok. Kemudian nilai ketiga, mampu menunjukkan nilai kelompok, kemudian memberi gambaran panjang lebar kegiatan yang menguatkan satu nilai yang dipilih kelompok. Konten mampu menunjukkan nilai. Jadi kalau memangnya mau dapat nilai 4 itu Bapak Ibu adalah memberikan gambaran singkat kegiatan yang jelas dan fokus untuk menguatkan satu nilai kelompok. Kemudian penyampaian bahasa yang digunakan, kemudian teks presentasi singkat namun padat dengan isi informasi. Kemudian desain yang dipilih itu menggunakan warna dominan dalam desain menggambarkan gambar yang berguna sebagai penyampaian pesan. Nah, ini adalah rubrik penilaian daripada ruang kolaborasi Bapak Ibu. Jadi ketemu pun tugas ini dia punya rubrik penilaiannya seperti ini. Konten, penyampaian informasi, dan desain yang dipilih. Desainnya seperti apa. Begitu. Oke, jadi mungkin sudah bisa disampaikan. Contohnya, misalkan ya Bapak Ibu beta mandiri. Nah, nilai yang beta pilih adalah nilai kemandirian. Nah, peran sebagai guru untuk nilai mandiri itu apa? Itu Bapak Ibu. Langsung kalau Bapak Ibu sudah bisa utarakan, bilang, beta langsung ketik masuk di Canva. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Fokus nilai keempat, ya Ibu Fasil. Fokusnya adalah nilai keempat Bapak Ibu. Jadi kita fokus untuk nilai keempat. Untuk rubrik penilaian. Mungkin Ibu Awawata silakan. Masih tulis. Masih tulis, oke. Tulis dulu Ibu Jessi. Berarti beta ke Canva ya Bapak Ibu supaya langsung. Bu Del, izin bertanya. Ibu silakan. Tadi kan dibagi setiap nilai. Jadi apa tidak ada dibatasi misalnya dari setiap nilai yang Katong punya sudah dibagikan itu perannya itu mungkin berapa
3 atau 4 peran atau 2 peran gitu, tidak, bebas. Oh iya. Biar Boleh batasi juga banyak Kapes Ibu biar atau jangan satu iya peran. mungkin 2 atau 3 begitu Ibu. Satu nilai bisa 3 peran boleh? Oh siap. Biar katong bikin Ibu ya, siap. Iya. Oke, Bapak Ibu bisa dengar beta suara? Bisa Ibu. Ya, jadi ini beta coba buat dia di dalam Canva nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu sebentar. Sabar. Ya, ini contoh Bapak Ibu nanti ada perbaikan. Ini kelompok, kemudian kelompok 1, kelompok 2, kemudian nilai-nilai guru penggerak.
Penggerak berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif. Nah, contohnya selanjutnya itu contoh Ibu Yuni. Ibu Yuni berpihak pada murid. Nilainya apa? Nilai berpihak pada murid. Kemudian peran. Peran yang berhubungan dengan berpihak pada murid ini seperti apa? Seperti itu nanti tulis di sini. Peran guru. Nah, selanjutnya lagi Ibu Jessi, Ibu Dela, Ibu begitu. Bisa bikin begitu kah, Ibu-ibu? Yang beta bikin bisa begitu kah? Iya, Ibu, iya. Di sebelahnya peran itu apa tuh, Kadel? Di sebelahnya nilai. Oh, Jadi nilai. nilai, ya kan nilai selanjutnya ini peran. Seperti itu. Tinggal beta menulis saja. Ibu-ibu bilang langsung beta ketik. Ambil di kolom chat saja ya. Ya, silakan. Supaya tinggal copy paste saya ya. Langsung tulis di kolom chat juga ibu-ibu cantik. Siap, Ibu sayang. Supaya langsung beta tinggal copy paste saja. Danke. Waktu dan tempat disilakan. Ibu izin sebentar ke belakang.
Oke, Ibu Yuni sudah masuk nilai berpihak pada guru. Selanjutnya Ibu Apriani ini nanti nilai mandiri, anto chat, anto minta nilai mandiri. Jadi nanti beta yang nilai reflektif saja karena anto su chat secara pribadi, anto minta nilai mandiri ibu-ibu. Ibu Fasil, raise hand. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Fasil. Iya, terima kasih atas kesempatannya Bu Dela dan ibu-ibu hebat di kelompok 2. Izin menguatkan saja ya. Yang yang ibu-ibu kuatkan ini Bapak Ibu diskusikan ini satu kegiatan yang Bapak Ibu yang ibu-ibu rancang yang menguatkan satu nilai saja yang dipilih. Gitu. Nah, bicara tentang nilai ini keterkaitannya dengan peran. Jadi kan misalnya kalau kolaboratif, misalnya Bu Dela sebenarnya ada kolaborasi inovatif mandiri. Misalnya Ibu Yos juga ada kolaborasi berpihak pada murid, ada inovatifnya juga. Nanti di Ibu Jesi ada mandiri, ada kolaborasi. Nah, mungkin ada kesamaan satu nilai di antara ibu-ibu semua miliki begitu. Nah, mungkin itu saja yang dikuatkan. Yang pastinya kegiatan itu juga tetap nanti menguatkan 5 nilainya, tapi mungkin yang lebih menonjol satu nilai dan keterkaitannya dengan peran GP gitu. Jadi buat satu kegiatan saja. Nah, nanti yang saya rundown kegiatannya, mungkin nama kegiatannya apa, misalnya kalau mau workshop atau mau praktik baik itu namanya apa, tujuannya untuk apa, bentuk jenis kegiatannya, strateginya seperti apa, begitu. Lalu yang menonjolkan ke nilai GP-nya itu di mana, perannya sebagai GP-nya juga, ya yang penting terlihat saja, mungkin seperti itu Ibu-Ibu. Dari tadi diskusinya sudah bagus, ya mantap Bu-Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Iya, terima kasih untuk pencerahan Ibu Mas Fasil. Jadi mungkin ibu-ibu satu nilai, katong sepakat satu nilai. Mungkin tadi katong berpikir bahwa satu guru harus satu nilai. Tetapi dengarnya pencerahan dari Ibu Fasil ternyata hanya butuh satu nilai ibu-ibu. Lalu satu nilai itu kembangkan dalam rancangan kegiatan. Seperti itu. Silakan Ibu Fasil. Ya, terima kasih Bu. Tapi sebenarnya saya sepakat dengan tadi yang sudah dibuat di Canva kalau tidak salah. Bapak Ibu-ibu paparkan nilai GP dari masing-masing. Nah, tapi nanti pilih satu ya, iya gitu. Pilih satu nilai, iya Ibu. Ya, nah karena nanti fokus kita kan nilai 4, jadi tetap harus paparkan dulu nilai-nilai dari masing-masing anggota kelompok, baru satu itu baru kegiatannya itu menonjolkan satu nilai. Mungkin seperti itu. Iya. Terima kasih. Oke, siap. Iya, terima kasih Ibu Fasil. Ya, ibu-ibu kita lanjutkan. Jadi memang masing-masing seperti yang tadi. Kemudian kita tunjukkan di dalam satu kegiatan itu memang ada 4 nilai, tapi satu nilai yang menonjol. Seperti itu. Kita pilih satu nilai yang menonjol. Silakan Ibu Awata. Baik Ibu Jess, jadi berdasarkan yang tadi Ibu Fasil sampaikan, jadi nilai-nilai yang kita sudah pilih berdasarkan pribadi masing-masing, kita kembangkan satu nilai untuk nanti dia termuat di dalam satu kegiatan. Pilih praktik baik. Nah, tadi Bu Fasil juga sudah jelaskan, kalau beta pribadi itu nilai kolaboratif. Iya. Jadi namanya praktik baik, otomatis yang ditekankan di sini semua ada, tapi kita lebih ke bagaimana kerjasama antar guru, misalnya kerjasama antar guru untuk pembelajaran berpihak pada murid. Nanti di dalamnya juga ada inovasi-inovasi dituangkan melalui media atau bahan ajar dan sebagainya. Ada nilai mandirinya di situ juga. Nah, jadi kalau yang beta usul tadi, beta sudah ada juga di kolom chat untuk kegiatannya itu praktik baik. Nah, namanya itu mitra coaching. Itu. Jadi kegiatannya praktik baik, tapi lebih spesifiknya itu lagi dia dalam bentuk mitra coaching. Jadi ada kolaborasi. Tahap awal itu bersama-sama dengan rekan, lalu kita saling mengobservasi, saling berbagi. Jadi ada kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran selama ini, lalu kita bagaimana bersama-sama untuk merencanakan. Kemudian nanti ada implementasi pembelajarannya dan ada tahap evaluasi dan umpan balik. Berarti sudah ada nilai reflektif juga masuk di situ, ada kolaborasinya.
ada nilai mandirinya, jadi bagaimana masing-masing menuangkan atau menyampaikan terkait pembelajarannya selama ini lalu kita kembangkan begitu. Nanti pasti akan terarah pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya. Seperti itu menurut Beta. Terima kasih. Oke, baik sekali Bu Awawata, itu yang Beta maksudkan dari tadi. Kita buat seperti kelompok belajar, mitra. Nah, itu. Mitra itu di dalamnya itu kita berbagi praktik baik. Nah, lebih spesifiknya itu mitra coaching yang tadi Ibu Awawata bilang. Nah, di dalam itu kan akan ada kolaborasi, kemudian yang tadi 4 nilai itu, tapi nilai yang paling menonjol dari 5 nilai itu adalah kolaborasi yang akan Kotong tampilkan sesuai dengan Kotong punya kegiatan mitra coaching, berbagai praktik baik. Oke, terima kasih. Lanjut Ibu-ibu, disilakan. Jadi masing-masing masih tetap seperti yang tadi, cuman nanti pada akhirnya hanya satu nilai yang menonjol dari yang kegiatan tersebut. Jadi kegiatan itu dia menunjukkan semua. Beta coba copy paste Ibu Awawata punya, masuk langsung di Canva. Ibu Del, Ibu Fasil sudah sampaikan, sisa 15 menit. Gercep. Mikrofon masih mute itu Ibu Del. Ya, seperti ini, Ibu-ibu. Nanti dia bentuknya seperti ini. Jadi yang pertama, Ibu Yuni punya berpihak, nilainya berpihak pada murid. Kemudian dia punya perannya seperti itu. Peran. Oke, selanjutnya Ibu Iriani, karena Ibu Iriani punya sudah. Ibu Iriani itu kolaboratif ya Ibu? Iya Ibu, tadi dibagi nilai kolaboratif. Oke. Ya. Mudah-mudahan. Oke, peran guru. Ya, mungkin seperti begitu Bapak Ibu, Ibu-ibu Bapak, mau ngomong dengan Bapak. Mungkin seperti begitu untuk presentasinya nanti yang akan kita presentasikan. Jadi nilai di atas, peran di bawah. Jadi dia tergambar begitu.
Selanjutnya Ibu Jessi. Ibu Apriani bisa langsung kirim jawaban supaya beta langsung edit, bisakah? Dia berat, halo? Halo, Jadi, ya. di situ Ya. atau harus masih tulis lagi. Jadi perencanaan apa maksud satu kegiatan yang Kato rencanakan untuk dibuat toh ditambahkan di slide. Apa itu Ibu Jess? Yang tadi Kak Adela bilang itu. Kan tadi Ibu Fasil ada bilang apa kegiatannya namanya apa, misalnya tujuannya apa. Iya, itu berarti kita harus buat lagi. Bapak Ibu boleh buat. Ya, itu kita harus buat lagi itu. Jadi tadi mau kasih nama apa tadi tuh Ibu Kayuni bilang? Berbagai praktik. Apa praktik. tuh? Apa Kayuni tadi bilang tuh? Tapi tadi Ibu, maaf, tadi Ibu Fasil ada bilang praktik baik, tapi apa? Praktik baik apa? Begitu Ibu. Yang lebih Iya, spesifiknya jadi itu coaching. Mitra praktik baiknya adalah coaching. Oh, siap. Mitra coaching. Jadi dari mitra coaching itu ada 5 nilai itu. Tapi Ibu toh? Ya, tapi yang lebih unggul adalah kolaboratif. Ya. Oh, siap. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi, ini siapa punya? Ibu Jessica, Ibu Apriani, oke. Ya, Ibu Apriani. Jadi Bapak Ibu coba beta baca, Ibu-Ibu coba beta baca satu-satu. Ibu-Ibu boleh mendengar nilai untuk Ibu Awawata, nilai berpihak pada murid, peran guru, penggerak, pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, menjadi coach bagi rekan guru lain. Selanjutnya Ibu Iriani Ode, nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif ini peran guru adalah menjadi ketua USBK. Ibu, USBK ini apa ya? USBK itu ujian sumatif akhir berbasis komputer, Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu, membagi tugas. Ibu, dia pun nilainya itu terbiasa bekerja sama dalam tim, nanti baru contoh perannya itu Ibu. Oh, jadi perannya nilai-nilai itu Ibu punya ini nilai kolaboratif. Ya, nilai kolaboratif. Nah, peran guru dalam nilai kolaboratif ini apa? Contoh nilai kan nilainya kolaboratif, yaitu terbiasa bekerja sama dalam tim pada nanti perannya apa gitu. Ya, ini perannya aktif dalam kegiatan rekan kerja guru. Ya, siap. Seperti itu, Ibu. Saling berkomunikasi ini perannya. Itu peran, seperti itu. Ya. Nilainya tadi yang terbiasa bekerja sama dalam tim pada kegiatan-kegiatan di sekolah. Ya. Siap. Selanjutnya untuk Ibu Jessi. Inovatif, nilai inovatif, kemudian perannya menerapkan teknologi dalam pembelajaran seperti aplikasi Kisi, Google Site, dan lain-lain. Kemudian memotivasikan pembelajaran yang kreatif dalam pembelajaran. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu
Aprina, kegiatan mandiri. Kemudian perannya adalah guru memberikan kesempatan untuk membuat pilihan pembelajaran kepada murid untuk membuat pilihan pembelajaran. Kemudian guru memberikan pilihan dalam pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat, bereksplorasi dan sebagainya. Oke. Selanjutnya ibu-ibu, kita kemudian menyusun tahapan untuk yang tadi ibu sampaikan itu. Tahapan kegiatan, tujuan kegiatannya apa, kemudian kegiatannya seperti apa. Untuk kegiatan coaching, inti kegiatannya adalah menjadi coaching. Begitukah ibu-ibu? Supaya dia lebih spesifik. Untuk kegiatannya coaching. Jadi nanti kita akan susun kegiatannya rancangan kegiatan coaching itu seperti apa. Mungkin ada pendapat dari Ibu Awawata. Del, halo? Adek, itu hapus saja yang udah mau pembelajaran 2 kali. Kayaknya salah tuh. Memodifikasi. Coba, memodifikasi mode pembelajaran yang kreatif. Bagus saja. Hapus saja. Suara. Suara, Del, suara. Hapus memodifikasi. Gitu. Dan pembelajarannya hapus. Terima kasih. Oke, baik Ibu Jess, nanti diedit kembali. Selanjutnya ya, ibu-ibu cantik, kita akan memikirkan rancangan rancangan kegiatan kita. Mau menjadi coach itu kegiatannya apa, tujuannya bagaimana, itu rancangannya seperti itu. Sekarang waktu menunjukkan 4:15 menit. Setelah ini presentasi kah ibu-ibu? Ibu Fasil, mohon maaf. Boleh tanya setelah ini langsung presentasi ataukah kita kembali dalam ruang yang sama? Iya, izin menjawab Ibu di kelompok 3 untuk Rukol ini Kelompok nanti 2, sesi Ibu. satunya cuma sebatas diskusi saja, nanti di sesi 2-nya baru presentasi, Ibu. Iya. Iya. Jadi kalau memangnya kita masih ini kan kita sementara bagaimana mau merancang, kita punya kegiatan kalau tidak memungkinkan lagi berarti kita berakhir di sini. Nanti kita buat diskusi sendiri. Iya, seperti itu lebih dikembalikan ke teknisnya masing-masing kelompok, Bu. Iya, saya tidak mencampuri di situ. Entah nanti setelah ini bentuknya kayak gini, nanti pada saat presentasi ternyata lebih bagus dari ini, bentuknya sudah berubah lagi. Ya, itu hanya itu sudah berubah lagi. Iya, yang pastinya saya tahu presentasi Bapak Ibu presentasi, Ibu-ibu presentasi, unggah tugas Ibu-ibu unggah, itu saja. Iya, dan sesuai semua dengan yang diharapkan ya. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih Ibu Fasil. Mungkin ada sedikit masukan dari Ibu pengajar praktik, Ibu Tamaela disilakan. Sambil kita memikirkan kita punya rencana kegiatan ini Ibu, disilakan Ibu. Suara kedengaran tidak Ibu ya? Suara kedengaran sekali Ibu. Oh, berarti mungkin dari apa ya, headset atau apa, jaringan tidak tahu juga. Iya, makanya tadi jaringan di sini juga Ibu. Tapi tadi beta sempat tangkap untuk coaching itu. Coaching itu kan kita menggali menggali dari yang memiliki sebuah masalah, menggali bukan memberikan solusi, artinya menggali sehingga muncul jalan keluar, sehingga ada jalan keluar. Jadi kita berusaha untuk bagaimana menggali ya apa yang ada di dalam diri coach itu, ya coach ya, bukan coach itu adalah kita, ya coach. Jadi ibu-ibu cantik sampai di tadi bagaimana? Sekarang ini ada mau buat rencana kegiatan Ibu. Iya.
Ya, jadi rencana bagaimana kegiatan itu? coaching. Karena tadi memang jaringannya Seng begitu bagus di sini. Beta dengarnya putus-putus. Iya. Ya, Jadi Ade Dela. mungkin Ya, ya Ibu. bagaimana tuh Ade? Jadi mungkin mengkali Ibu bisa kasih masukan terkait dengan Ya, rencana kegiatan untuk coaching ini. Tadi ya, disampaikan oleh Ibu Fasil bahwa dari lima nilai itu katong ambil satu nilai yang memang benar-benar unggul. Jadi katong sudah sepakat bahwa yang katong ambil adalah nilai kolaboratif di samping nilai-nilai yang tadi itu sudah disampaikan oleh ibu-ibu. Seperti itu. Jadi nilai kolaboratif yang berhubungan dengan coaching ini, Ibu. iya. Jadi nanti dibuat dia punya kerangka kegiatannya tuh seperti apa, tujuannya, kegiatannya, Iya. modelnya seperti apa. Begitu Ibu, mungkin ada masukan dari Ibu, Jadi disilakan. Ade Dela, kalau coaching itu kan dia, katong harus lihat dulu dia beda dari mentor, mentoring, ya itu agak-agak beda. Jadi coaching itu bagaimana katong menggali, bukan memberikan solusi, tapi nanti solusi itu dia keluar dari diri orang. Coach itu orang yang kita dampingi itu. Jadi bagaimana nilai-nilai ya yang jadi yang kita sebagai coach itu bagaimana katong menumbuhkan empati ya, kita memang menumbuhkan empati, kita merasakan ya masuk dalam dia punya permasalahan, kemudian menggiring dia untuk bagaimana dia menemukan satu solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Misalnya di sekolah dia punya masalah dengan rekan sesama ya, rekan sejawat masalah dia, kemudian dia tidak bisa memecahkan, kemudian kita berusaha untuk menggali apa yang ada dalam diri dia, bagaimana cara dia untuk memecahkan masalah itu supaya dia bisa bersama atau dia bisa memulai hubungan yang baik kembali dengan rekan sejawat. Jadi seperti itu. Jadi coba kita bisa melihat nilai-nilai apa ya. Jadi beda, memang agak beda ya antara mentor ya, fasilitator. Dia katong lebih mengarah ke membimbing, memberikan solusi, itu mentor ya, fasilitator. Maksudnya lebih baiknya kalau kita ke Ibu Fasil juga. Tapi seperti itu. Jadi bagaimana nilai-nilai yang tumbuh dalam diri coach itu untuk bisa kita tampilkan ya, kita tampilkan. Jadi berlima ini mau jadi coaching, mau buat coaching begitu, sebagai coach begitu kah Ade Dela? Ibu-ibu berlima begitu? Iya Ibu, mungkin Ibu Awata bisa kasih penjelasan sedikit. Iya. Ibu Awata mungkin. Jadi memang praktik baiknya berupa coaching begitu Ibu? Iya, jadi nanti kita harus menggali kira-kira ada masalah apa dalam diri yang katong mau gali ini siapa? Ade Yos. Yang katong mau gali ini siapa? Yang siswa atau rekan sejawat? Rekan sesama rekan Ibu. Iya. Rekan sejawat begitu. Ya, jadi nanti kita harus menggali kira-kira dong punya masalah apa yang memang harus ada apa upaya untuk bagaimana menemukan solusi itu, dan solusi itu harus dari guru itu yang bersangkutan. Dari guru itu yang bersangkutan, rekan sejawat itu, bukan dari kita, karena beda antara mentor Fasil ya, ada beda. Jadi coach, kita sebagai coach itu ya mengarahkan mereka. Jadi apa ya, kolaborasi misalnya. Mungkin kolaborasi itu bisa dalam bentuk pertama kita latihan dulu. Katong latihan, adik-adik dong latihan dulu. Bagaimana kata orang punya trik-trik untuk memancing si orang yang akan katong dekati itu untuk bisa mengeluarkan mereka punya unek-unek, kan tidak segampang itu. Mereka mengeluarkan mereka punya unek-unek. Kita berlatih dulu. Ya, bagaimana kita coba misalnya Ade Yos dengan Ade Jesse. Bagaimana ya misalnya Ade Yos berperan sebagai coach ya. Kita coach ya, orang yang menggali
ya. Jadi proses itu namanya coaching. Jadi orang yang menggali. Nanti kita tanyakan juga ke Ibu Fasil juga yang kita minta pencerahan juga. Maksudnya dari situ. Mungkin begitu, kita latihan dulu supaya bisa menjadi seorang coach yang baik, begitu. Nah, jadi di situ ada kolaborasi kerjasama, saling memberikan masukan untuk bagaimana nantinya kita langsung turun eksekusi. Jadi itu perlu persiapan yang matang, perlu persiapan. Jadi itu yang pertama itu harus kita belajar berlatih dulu. Jadi kayak ada masukan-masukan sampai bagaimana cara kita bisa menggiring mereka untuk bisa memecahkan sebuah masalah yang memang mereka hadapi, mereka temui, ya, mereka bisa memecahkan masalah itu, solusi itu, mereka yang nantinya akan memecahkan itu. Jadi bagaimana kita menggiring mereka begitu, ya, dengan cara kita empati, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pancingan, begitu. Jadi itu dari coach itu seperti itu. Kolaborasinya, kerjasamanya, begitu. Itu ada kerjasama itu. Jadi nilai itu yang muncul bagus, nilai kerjasamanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya punya saran latihan, begitu. Latihan untuk bisa menjadi seorang coach yang baik, yang berhasil, begitu itu. Adik-adik itu. Dapat dengar ya pastinya adik-adik. Kayaknya saya kedengaran. Dengar Dapat dengar Ibu saya. Ibu dengar Ibu. Itu juga dengar Ibu. Ya. Iya. Jadi begitu kalau katong latihan, kalau ya secara via Zoom saja sing apa-apa itu. Jadi dua-dua, misalnya pasangan-pasangan. Nah, supaya ketika misalnya kalau minta eksekusi ya kita turun, kita menggali, tapi memang itu jadi nanti kita akan ada di tahap itu juga bagaimana menjadi seorang coach ya yang baik. Gitu. Ya bagaimana Nona Nona cantik, ibu-ibu cantik, kah masih agak kurang paham kah? Kurang dipahami. Adios, bagaimana tuh sayang? Iya, terima kasih Ibu Pepe, luar biasa sekali sudah membuka wawasan lagi. Teman-teman, beta usul saja, kalau memang katong masih bingung, karena memang ya seperti yang tadi Ibu Pepe sampaikan, memang tahapannya itu tidak mudah seperti yang dibayangkan. Kalau memang belum sampai ke tahap coaching, mungkin lebih ke apa yang simpel coba katong pikirkan begitu. Memang tadi kan katong sudah pikirkan bahwa berbagi praktik baik, nah seperti itu. Tapi kalau belum sampai di tahap mitra coaching, mungkin apa ya? Tapi siapa coba Adeos coba tanya di Ibu Fasil, kira-kira bisa kan sih? Ibu Fasil, ya kesempatan untuk Ibu Fasil sampai ke situ. Ibu Fasil mau bicara, silakan Ibu Fasil. Ya, terima kasih banyak ibu-ibu di kelompok 2, Ibu Pepe hebat, dan ibu-ibu sekalian izin menambahkan saja. Sebenarnya kita sudah harus kembali ke Mendrom, tapi masih ada waktu untuk mendiskusikan biar ini internal di kelompok 2 saja. Benar yang seperti tadi Ibu Pepe bilang, nanti di modul 2.3 Bapak Ibu ibu-ibu akan belajar tentang coaching. Nah, di coaching itu nanti namanya alurnya tuh alur tirta. T-nya itu tujuan. Jadi di awal itu kita ikat tujuan dulu, nanti habis itu ada identifikasi nih apa yang mau di-coaching. Jadi kita sebagai coach dan nanti rekan sejawat misalnya jadi coach. Coach itu yang nanti intinya kayak nanti punya masalah, tapi tidak selamanya coaching itu bicara tentang permasalahan gitu ibu-ibu. Nah, tapi di sini dalam rangka peran dan nilai guru penggerak itu ada peran yang kedua itu menjadi coach bagi rekan guru yang lain. Di sini ibu-ibu tidak selamanya coach juga harus dalam hal perbincangan. Dalam artian di sini misalnya Ibu Yos, Ibu Dela, Ibu Yani, Ibu Jesi, Ibu Apri punya pemahaman misalnya penggunaan IT, misalnya dalam hal
membuat video di Canva, misalnya sejago nih gitu. Nah misalnya ada rekan sejawat lain, misalnya Iti meminta tanya di antara ibu-ibu nih, boleh ibu-ibu, tapi tidak harus menyampaikan keseluruhan tentang ibu Iti mulai dari sini, mulai dari ini, tidak. Mungkin ibu-ibu lebih kayak ibu Iti silakan buka, ibu Iti beta sendiri yang buka, ibu-ibu tinggal mandu saja. Nah itu juga bagian dari coaching ibu-ibu. Jadi lebih bicara tentang coaching, betul yang tadi Ibu Pepe bilang, antara fasilitator itu beda, mentoring itu beda, trainer itu beda dengan coach. Itu nanti ada pemilihannya sendiri, ada partnya sendiri di 2023. Tapi di peran sebagai guru penggerak, ibu-ibu boleh jadi coach dengan kemampuan yang ibu-ibu miliki. Nah, misalnya ibu-ibu juga kalau kurikulum paham nih tentang cara menyusun ATP, menyusun modul ajar, misalnya ya boleh berbagi dengan teman-teman, tapi dengan catatan perannya sebagai coach. Coach itu tidak menyampaikan materi secara langsung full, tidak, tapi lebih kayak menstimulus, merangsang si yang di-coaching, misalnya rekan-rekan guru untuk mengembangkan. Jadi mungkin lebih kayak kasih pertanyaan-pertanyaan pemantika, kayak gitu misalnya ibu-ibu. Iya. Biasanya nanti, walah, padahal ini aktif. Oke, iya. Jadi mungkin itu tambahan terkait dengan coach. Jadi ibu-ibu boleh nanti setelah ini masih ada waktu kita presentasi hari Senin. Saya tidak bilang ibu-ibu untuk AI untuk nyontek begitu, tidak. Tapi banyak referensi di YouTube, di Google gitu. Bolehlah lihat contoh-contoh referensi tentang kegiatan-kegiatan guru penggerak. Mungkin nanti disadur lagi kembali, dilihat dengan karakteristik kita, budaya daerah Maluku. Guru-guru Maluku itu cara berkembangnya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi lokal daerah. Misalnya karena kebetulan ibu-ibu punya sekolah saling berdekatan, lingkungan sekolah. Boleh, tidak masalah. Tapi betul nanti kita adakan pembelajaran sendiri terkait coaching, ada di modul 2.3. Tapi Bapak Ibu boleh, ibu-ibu boleh berperan sebagai coach di peran guru penggerak ini. Ya, mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih Ibu Pepe atas penguatannya tadi. Luar sekali. Iya Ibu, iya. Oke. Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Iya, iya Ibu. Kalau Saya ada bersyukur. salah-salah. Tidak bisa bersyukur. Jadi, iya. Iya. Jadi adik-adik, lanjut saja ya. Lanjut saja. Lanjut saja. Ibu, nantilah dikembalikan ke mereka. Mungkin nanti ada ilmu baru lagi, ada hal baru ya, bolehlah, silakan. Mau lanjut atau mau diganti itu dikembalikan ke kelompok. Iya, siap. Jadi Ibu Fasil, Ibu Fasil mungkin karena berhubung waktu juga sudah selesai mungkin. Jadi nanti kita secara internal ke dalam saja mungkin kita akan bicarakan hal ini lagi seperti itu Ibu Fasil. Iya. Jadi setelah sesi ini kita akan bergabung lagi ataukah selesai Ibu Fasil? Bu, bergabung di Menroom, ada review sesi diskusi kelompok. Setelah itu saya tidak penguatan, langsung penutupan. Iya. Silakan Ibu-ibu kembali ke room utama, masuk ke room virtual. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bu Pepe, terima kasih banyak Ibu. Iya. Terima kasih Bu. Jadi ibu-ibu nanti kita secara teknis